8 nomor 30 berapa itu? 35 ya. Maka mulailah Filipus berbicara dan menolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah Yesus memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes, buku Matius, Filipi, Galatia, Efesus? Apakah? Orang nggak tahu sejarah ya seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan 13 buku Paulus? Kasihan. Sebentar. Apakah Yesus mengajarkan buku Lukas? Aku jelaskan dulu Bang Roma ya. Silakan. Sebentar. Jangan ajak saya menjadi anak TK lagi. Oke. Cuma nggak tahu sejarah seperti itu loh. Sejarah matamu suwe. Ya, kasihan. Saya nggak tanya tahu sejarah. Kasihan. Anda sudah menjawab Yesus tak mengenal kitab Anda. Sejarah apa lagi? Oh, Yesus setelah memberikan kitab itu kepada kepada Lukas, Yesus lagi tidur, mimpi dia. Ketika dia memberikan kitab itu kepada Paulus, Yesusnya lagi mabuk, gitu. Cuma lagi gaul. Ketika Yesus memberikan buku Markus, Yesusnya lagi apa? Cuma turun aja. Geger otak, gitu. Turun. Anda sudah menjawab dari tadi di awal. Yesus tidak mengenal Bible, titik. Kemudian saudara Arom mengatakan, lihatlah di dalam Matius 4. Saya bantu. Jangankan Matius 4. Di dalam Yohanes 1:43, Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea mengajarkan Injil. Markus 1:14, Yesus mengajarkan Injil. Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus yang diajak Yesus mengajarkan Injil Yesus. Tapi apakah yang mereka ajarkan ini adalah Bible? Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Timotius? Apakah itu yang mereka ajarkan? Nehi merica ketum merajahi kepala peda. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak tahu sejarah ya, pertanyaannya. Ya, sejarah apa yang ingin kau katakan? Pertanyaan anak TK. Nah, coba kau yang jelaskan sejarah apa yang ingin kau katakan, jabarkan. Silakan. Bang Juma. Nah, begini. Berikan sahabatku menjelaskan Juma ya. Jangan menerasi menurut pikiranmu, dipaksakan harus kami terima. Kau udah dikasih waktu, kau kayak perempuan, dikasih waktu masih panjang kali lebar. Dulu Juma. Begini Juma ya. Cuma anak ganteng gini ya. Jadi Bible, kitab perjanjian baru ini cuma ditulis ya sekitar tahun 90 Masehi, ada yang 60 Masehi. Nah, dasar penulisan ini ya, dasar penulisannya apa? Karena melihat figur Yesus itu adalah Tuhan ya dan juru selamat, maka ditulislah kisah Yesus. Jadi kalau Anda bertanya, adakah validasi Yesus tentang kitab itu pertanyaan orang nggak tahu sejarah munculnya kitab dulu. Cuma pertanyaanmu itu loh. Jadi pertanyaan orang nggak tahu sejarah, akhirnya kitab itu tidak divalidasi oleh Yesus. Nah, kebenaran kitab kami bukan karena divalidasi oleh Yesus, tetapi kitab kami menulis kisah Yesus, dan kisah Yesus itu benar adanya. Jadi itu tolak ukurnya. Garuk kepala Jaro. Saudara Jupri, kalau Anda hanya mengatakan ungkapan-ungkapan seperti itu, Roma dituliskan tahun 55 sampai 57, Korintus dituliskan tahun 55 57, Filipi dituliskan tahun 60 62, Kolose dituliskan tahun 60 62, Galatia dituliskan 55 57, kemudian Filemon 60 62, kemudian Titus dituliskan 64 64 65, Efesus 60 62, Tesalonika 50 51, Timotius ditulis 64 65. Orang semua bisa hafal yang kayak gitu-gitu, saudaraku. Bisa dihafal yang kayak begitu, kawan. Bisa. Yang menjadi permasalahan sekarang ini, Yesus sebagai penerima firman tidak mengenal buku itu. Lalu apa yang menjadi tolak ukur membenarkan buku itu, sedangkan sang sumber, sang penerima firman dari sang Bapa itu tidak memberikan validasi? Apa yang menjadi tolak ukur Anda untuk mengatakan catatan-catatan mereka para wartawan itu adalah benar? Jawab. Kami tahu Yesus yang menerima firman itu juga dari kitab yang tidak divalidasi oleh Yesus.
Jawab. Justru dari catatan-catatan tersebut menjelaskan bahwa Yesus itu berkata bukan dari dirinya sendiri. Oke. Dia berkata berdasarkan firman Tuhan. Oke. Menurut informasi buku itu, maka saya tarik benang merahnya. Kalau begitu, apakah Yesus mengenal buku tersebut yang menceritakan hal tersebut? Tidak kan? Berarti dia sama seperti tai ayam yang dibungkus tai sapi, habis itu untuk ditutupi tai sapinya dibungkus pakai tai kerbau. Habis itu tai kerbaunya supaya tidak tercium baunya ditulis pakai tai orang. Apanya orang ini? Saya bertanya kepada saudara, bagaimana Anda bisa memvalidasi kebenaran kitab saudara sementara sang sumber Yesus tidak memberikan validasi itu? Apa tolak ukurnya untuk mengatakan bahwa itu benar? Siapa yang menjadi tolak ukurnya? Anda. Yang membuat tolak ukur cuma dalam sejarahnya ya, itu dari bapak-bapak gereja ketahuan. Mau ketahuan bapak gereja. Kitab yang dikanonisasi. Bapak gereja. Berarti bapak gereja. Ini bapak gereja ini kedudukannya apa dia? Apa kedudukan dia? Ini adalah penerus dari ajaran para rasul cuma. Oh, penerus. Kenapa? Masalah generasi. Nah, sekarang begini cuma ya. Sekarang saya tanya. Cuma saya tanya. Apakah Kristen dalam menentukan kitab sucinya, ya, terutama dari bapak gereja, Pak, membutuhkan orang lain untuk menyetujui dan tidak setuju, orang lain di luar Kristen membutuhkan itu enggak cuma? Saudara Jupri, ya, Bible itu kitab sucinya orang Kristen. Kami nggak ganggu gugat itu. Silakan Anda pelukan, Anda bakar, debunya Anda campur air, kasih sedikit susu, lalu minum. Kami nggak ada urusan dengan itu. Anda mengatakan itu firman Tuhan, Anda mengatakan itu Tuhan, silakan. Kami orang di luar bertanya, dari mana bapak-bapak gereja bisa memvalidasi kebenaran daripada kitab tersebut, sementara Yesus tidak memberikan, bahkan tidak mengenal buku itu. Dari mana? Bentar. Dari catatan yang sudah dibaca isinya, kemudian dipelajari, dikaji kebenarannya, dan sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi tentang kisah Yesus, maka dikanonisasi cuma. Gitu ya. Yesus pernah bercerita tentang kisah dia enggak di dalam buku itu? Kisah tentang siapa? Kisah tentang hidupnya. Pernah enggak? Tulis dalam kitab Injil itu kisah hidup. Yesusnya pernah enggak berkisah tentang kisah hidupnya? Ya, itu tulis dalam kitab Injil itu kisah Yesus. Yesus pernah enggak berkisah tentang masa hidupnya? Ya tentunya. Ketika dia bersama dengan murid-muridnya, salah satu penulisnya Matius, Yohanes, tentunya mereka bercerita juga. Nah, terus mana kisah Yesus usia 13 tahun sampai usia 29? Mungkin tidak disampaikan. Oh, mungkin nggak disampaikan. Oh, mungkin. Jadi lebih penting yang disampaikan kisah-kisah Paulus daripada kisah Yesus gitu. Enggak. Lebih penting. Semuanya penting. Lebih penting Paulus diceritakan masa dakwanya, masa mengkristenkan orang, daripada Yesus yang adalah Tuhan Anda gitu. Paulus berdakwah menceritakan tentang Yesus dan dirinya kok. Jadi Tuhan Anda kehilangan sejarah dari usia 13 tahun sampai 29 itu gak penting? Tidak penting. Waduh, gak penting. Waduh, dia turun ke bumi. Ingat cerita daripada wartawan Lukas. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan, tapi kisah Tuhanmu hilang. Tuhan yang lahir, kisahnya ngapain aja hilang? Pak Ulus. Bahkan kalau Anda lihat dalam catatan-catatan gelap di dalam kitab saudara, seorang
istri memanggil laki-laki lain selain suaminya untuk datang ke rumahnya menggauli dia sampai pagi, dicatat. Seorang nabi diceritakan diperkaos sama dua anak gadisnya, dicatat. Tapi Tuhan turun ke bumi dari usia 13 tahun sampai 9 tahun, tak dicatat. Kamu masih sehat ke? Sehat. Masih bisa ke dianggap kau itu orang? Masih. Orang-orang sawah tapi. Iya. Karena kamu kota. Aneh Anda ini. Aneh. Udah, cuma kembali ke tema cuma ya, jangan melebar kemana-mana. Aneh Anda. Jadi kalau Anda salah komal. Ya, jadi kalau Anda mau jujur ya, ketika mempermasalahkan tidak ada validasi Bible ini oleh Yesus atau tidak dikenal oleh Yesus, sebaiknya kamu tutup mulut. Jangan bicara Yesus dari kitab yang tidak dikenal oleh Yesus. Oke? Itu aja. Nggak bisa gitu. Loh, cuma. Nggak bisa gitu. Apapun Nggak bisa gitu. Tidak bisa begitu. Saudara nggak bisa begitu. Kenapa? Dengar saya. Kamu sudah menghakimi seperti itu. Buat apa Dengarkan kamu? saya. Tapi kan itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Para pengarang menceritakan tentang Yesus. Betul? Betul. Kamu buang ludah di jilat Menceritakan tentang keadaan Yesus. Betul? Betul. Menceritakan tentang murid Yesus. Betul? Betul. Kemana hendak kita mencari data ketika mau mencari tentang cerita-cerita tentang Yesus? Nggak mungkin kita. Di kitab lain yang divalidasi oleh Yesus. Tidak mungkin kita kemana. Tidak mungkin kita ke majalah Bobo. Yang kamu inginkan cuma. Tidak bisa. Silakan. Karena agama Kristen itu punya amanat agung. Silakan Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Datanglah Bibelnya kan dibawa kotak. Cari kitab lain yang divalidasi. Selamat malam. Ya, siapa? Saya Peter dari ini. Ya, mau kenapa? Mau mengapa? Mau ngapain? Mau memberitakan Injil. Masuk. Nah, dibuka. Silakan duduk. Apa yang Anda bawa? Saya diperintahkan agama saya untuk memberitakan Bible. Apa itu? Bible. Maksudnya apa Bible? Bimbingan Belanda? Bukan. Lalu apa? Ini Bible harus kami ajarkan kepada semua makhluk. Apa rupanya perintahnya? Siapa yang memerintahkan? Siapa? Yesus. Yesus kenal Bible ini? Tidak. Terus kami datang untuk memperkenalkan Bible. Ya, memperkenalkan Bible untuk apa? Supaya orang semua menjadi muridnya. Murid siapa? Murid Yesus. Jangan banyak tanya, imani aja. Nggak bisa dong. Kami ingin jadi Anda menginginkan kami jadi muridnya. Ya dong. Terus Yesus tahu nggak buku ini? Nggak tahu. Pulang. Suleko kan bobo sulapekan. Masolang generasi. Lu mau jualan produk gagal ke kami, mana bisa? Hah? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Tok. Ya, masuk. Perkenalkan, nama saya Martin. Ya, mau kenapa Pak Martin? Kami datang mau memperkenalkan jalan hidup kekal. Hah? Dengan cara apa? Dengan cara mengimani buku ini. Sebagai apa? Sebagai firman Tuhan. Wow. Yang benar. Serius, Pak. Berapa lama kami berkeliling, baru Bapak yang buka pintu. Terima kasih. Nah, ada jaminan? Ada, Pak. Siapa yang mengatakan jaminannya? Siapa penulisnya? Lukas. Ada Markus. Yesus kenal sama mereka? Enggak, Pak. Udah, sule kok kan debo bos sulapekan. Hati-hati kau le, naula kau mangka asubalong. Na sengke ambok na kengke palomu. Mana bisa kayak begitu Pak Jupri? Jup. Kau menjual nama Yesus, kau datang ke rumah umat Islam bawa kitab lu, sementara Yesus tidak mengenal kitab lu. Selesai. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi juga.
Kami perwakilan anak-anak Tuhan dari surga ingin memperkenalkan jalan keselamatan. Tak ada jalan yang akan kita tempuh ke surga selain jalan yang kami perkenalkan. Oh, jalan apa itu? Harus menjadi Kristen. Itu. Yesus mengenal Kristen? Yesus pernah menyebut nama Kristen? Saya tahu kami belum pernah. Oh ya? Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen? Belum. Tapi kenapa Bapak mengajarkan kami harus menjadi Kristen? Karena Bapak-bapak gereja mengajarkan. Begitu. Ya, ada jaminan nggak? Ada. Yang jamin siapa? Ini ada tertulis. Apa katanya di situ? Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, itu kata Yesus. Ya. Yang mengumpulkan beritanya itu siapa? Ini penulis Yohanes. Coba aku tengok. Dibuka. Tak pak. Dibuka. Tak 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 tak. Dibuka lah Yohanes 24 nomor 25. Yohanes 21 24 25. Ini bukan murid Yesus yang menulis ini, Pak. Ini orang lain mengatasnamakan Yohanes. Dibuka lagi kan? Yang satu. Ini Matius. Keren juga namanya. Iya dong, dibuka. Matius 9 nomor 9. Lalu aku melihat Yesus bersama dengan seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu memanggil Matius dan berkata, Matius, ikutlah aku. Lalu berdirilah Matius pergi bersama dengan Yesus. Penulisnya bukan Matius ini. Udah pulang. Lebih baik Anda pulang makan nasi bersama pancing. Gimana ceritanya? Anda ingin mempromosikan sebuah buku sementara buku itu tidak dikenal oleh Yesus. Lucu itu, rancu itu. Berbeda dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Beda dengan Al-Quran. Terus di ayat lain diterangkan lagi, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Khuzu al-Quran min arba'ah. Kata Nabi Muhammad, terimalah kitab Al-Quran dari keempat sahabatku. Validasi, legitimasi jelas. Nabi Musa juga begitu. Kalau di Nabi Musa lagi dia diterangkan begini. Maka sekarang hai orang-orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, oleh nenek moyangmu, oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Aku Nabi Musa menyampaikan Taurat. Keren kan? Begitu juga Nabi Isa. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Kan keren. Begitu juga Yesus. Yesus datang kemudian ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Jelas itu. Apa katanya? Ikutlah denganku wahai Filipus. Kita mau kemana om? Kita ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil Allah. Keren. Giliran tertawa gitu pandai dia. Sekarang mana validasinya kitab lo? Mana? Di kitab lu dikatakan Taurat itu adalah tinja. Di Taurat lu di kitab lu dikatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah.
Di kitab Lut diajarkan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat maka sia-sia kematian Kristus. Di kitab Lut dikatakan Kristus utusan Tuhan itu mati dengan jalan kutuk karena Kristen, karena kita. Karena ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Ini ternyata Yesus sendiri tidak mengenal ucapan-ucapan itu. Lalu orang bodoh mana yang mau mati memegang kitab itu? Sementara Yesus sendiri yang kalian sanjung. Oh Kamu Yesus. juga bodoh loh, Ya. Ternyata Yesus tak mengenal buku itu. Kamu juga bodoh loh juga. Gimana dong? Ya. Hah? Jadi Gimana? ini aja cuma nggak usah dongeng ya panjang. Ya kok dongeng. Semua yang saya uraikan tadi kamu iyakan. Iya. Tidak dikenal iya. Dari mana kau mendapatkan validasinya? Dari bapak-bapak gereja. Silakan cari kitab yang divalidasi oleh Yesus. Itu aja yang menjadi bahan pembicaraan. Yesus diceritakan oleh pewarta memberitakan Injil Allah. Gak usah Hei. itu, gak usah ambil itu, Loh. gak usah ambil itu. Kamu Loh. udah dijilat lagi, gak usah, gak usah ambil itu. Saya nggak percaya. Sekarang saudara, sudah, jangan. dengar. Cukup, Seorang mahasiswa, dengar. Dengarkan saya. Botacila, dengarkan saya. Dengarkan saya. Basok bolong, dengarkan saya. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Kamu ketika dengar. diam. Nanti Kamu saya tiup jujur, kepalamu meledak. Hush, diam. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum mendapatkan legalitas sebagai sarjana hukum diawali dengan nyusun Pakai analogi ya. diawali Kitab yang divalidasi. diam. Diawali dengan mereka menyusun skripsi karya ilmiah. Pada proses penyusunan karya ilmiah ini, Pak Job, gak usah beranalogi divalidasi oleh Yesus. Cari kitab yang divalidasi. ya, mereka kemudian mahasiswa ini membuat satu karya ilmiah dalam referensi mereka yang menjadi catatan kaki di skripsi atau tesis mereka itu terkadang menggunakan daftar pustaka. Apakah kemudian skripsi ini bisa dikatakan gagal? Tidak bisa digunakan oleh orang lain. Ketika mahasiswa menyusun skripsi, apakah mahasiswa ini nggak boleh menggunakan buku-buku lain sebagai kisi-kisi, sebagai referensi? Boleh kan? Begitu juga saya. Saya boleh menggunakan kitab Lukas, menggunakan kitab Mazmur. Kenapa tidak? Karena kita sedang berdiskusi. Materi kekristenan adalah Bible itu sendiri. Ketika Anda ingin belanja ke tempat saya dengan menggunakan uang palsu, saya menolak memberikan barang saya karena yang Anda gunakan belanja adalah uang palsu. Kemudian Anda marah. Bagaimana mungkin kamu mengatakan uang saya palsu? Mana uangmu yang asli? Kau selidiki uangmu yang asli. Gak gitu dong caranya. Yang diselidiki itu duit lo yang lu bawa untuk belanja di tempat gue. Paham gak? Supaya kita buktikan bahwa itu palsu, maka uang itu sendiri yang palsu itu yang kita selidiki. Oh, duitmu yang palsu kok uangnya Akang yang ku geledah di dompet, yang parah. Aneh. Gitu Jupri. Jadi botak itu jangan botak asal botak-botak aja bang. Jangan botak seks. Harus botak karena ilmu, jangan karena seks. Nah, Belum cukup umur kok ikut perang piye to Mas Job. tapi udah tua dia guru, udah 60. Apa? Kebesekan. Jadi selama ini saya lawan orang tua. Iya, 60 tahun. Tapi rambutnya belum tumbuh. Rontok. Masih jarang loh. Rontok rambut. Oh gitu. Sorry Pak Job. Sorry, kirain kemarin itu masih umur 13-an, 12-an gitu. Sorry. Maaf Pak Job. Maaf ya. Naik lagi Pak Job, naik lagi Pak.
Kirain anak-anak yang belum tumbuh rambut Sorry. Juk, sorry, bukan anak-anak rupanya. Pak Juk. Maafin aku ya Pak Juk. Aku kira masih anak-anak. Kan setiap buka kamera rambutnya belum tumbuh. Sorry Pak Juk, sorry. Ya Aaron. Aaron apalagi ya, kembali ke anak TK dia. Pandai-pandaian dia, berani lagi dia nunjukkan Yesus memberitakan Injil. Hah? Yang saya tanya bukan Injil yang diberitakan Yesus, yang saya tanya Bible, buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Efesus dan seterusnya. Itu yang kutanya, apakah Yesus mengenal buku-buku itu? Itu loh yang saya tanya. Yesus kenal gak? Udah Bang Juma. Ya, Yesus kenal nggak Bang? Oke. Memangnya yang diberitakan sama Yohanes, Matius, Lukas itu firman dari siapa Bang? Kalau menurut internal Kristen, firman dari Yesus Bang. Nah, itu tahu Bang Juma. Iya, saya Berarti tahu. pembelajaran Bang Juma yang belum sampai sana Bang. Oke. Jadi firman yang disusun oleh Yohanes adalah firman yang dia terima dari Yesus toh? Betul. Nah, coba Betul. kebetulan ini coba baca Yohanes 21, 24, 25. Kenapa Yohanes 21? Ya supaya kita lihat apakah buku Yohanes sumbernya Yesus. Coba dibaca. Yesus nggak di situ sebagai sumber. Jangan berfirman dalam hati dong. Dibaca dong. Dan saya kira jika peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus semuanya dibukukan seluruh dunia, ini adanya tidak akan dapat memuat buku-buku itu. 24-nya? 21-22. Saya lah murid itu, saya menyaksikan peristiwa-peristiwa ini dan telah mencatatnya dalam buku ini. Apa katanya? Saya. Dia mengatakan saya. Yohanes. Hah? Yakin itu? Yakin dia mengatakan saya? Iya, Serius? serius. Ah, masa? Jangan gitu dong. Itu Dia lah murid atau saya lah murid? Saya lah murid. Yakin? Yakin? Iya. Yakin gitu tulisannya? Lo memang iya. Coba. Ayo. Gimana? Akang dibuka Akang, buka Kang. Ya siap. Akulah pendukungmu, pasiropo ila masuk. Kelihatan nggak? Sayalah murid itu. Coba lihat. Ini 24. yes, sayalah murid itu. Oke, silakan Anda masuk ke original teksnya. Oh enggak begitu konsepnya. Akulah Enggak begitu Bang. pendukungmu. Udah ya Bang ya? Udah ya? Udah kan? Akang, Jelaskan, tunjukkan Bang. Yohanes Siap, 21 Bang. nomor 24. Ya. Bang kan yang kita pegang Bang. Yang kita pegang Iya, makanya dari kemana-mana. Pasirompo ila masa. Yohanes 21-24. Apa itu? Coba buka. Apa? Dialah murid. Saya
Kok dialah mau? Ini Yohanes 21:20. Saya, loh, ini yang kita pegang saya. Ini. Itu. Magarumbang ila baco. Oh. Gini Bang Juma ya, gini. Oh. Atau digedein lagi? Aron biar bisa dibaca. Nggak perlu. Ya udah, dialah murid ya. Gini Bang Juma ya. Ini sebenarnya alangkah kita baiknya itu, ini kan mau menjelang Natal. Aku ada saran Gurunda Zuma. Bang Arom, aku ada saran. Sebentar dulu. Oh, nggak boleh saran. Ya udah lanjut. Ini kan mau Natal juga ya Bang Juma ya. Jadi, kita maksudnya gini, kita bahas agama masing-masing aja Bang Juma. Ya ini kita bahas agama masing-masing ini. Tadi saya mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, terus kemudian agama Anda punya misionaris, ada STT yang mengajarkan Islamologi, ya kan ya? Mana ada? Kemana-mana terjadi penginjilan terhadap orang-orang Islam, diajarkan tentang Bible. Gini Bang, Bang Juma ya. Gini Bang Juma. Masa Sebentar dulu. Gimana? Ya, gini, saya lurusin itu ya Bang Juma ya. Jadi Ya. kalau berita penginjilan itu kan memang amanat agung ya. Bang. Nah, terus kami harus kayak jemaat gereja nerima gitu aja. Ya, Terus? ya kalian kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita bantu. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu Bang Juma. Kita bantu ya. Saudaraku, bagi Islam itu hal-hal yang membahayakan itu harus kita cegah lebih awal. Itu di Islam. Betul, tapi kan Nah. kalau dijadikan diskusi seperti ini, karena memang Bang Juma banyak hafal ayat original teksnya. Takut gereja bubar. Bukan. Karena ajaran Bang Juma ini melenceng dari ajaran gereja. Gitu. Iya jelas melenceng menurut gereja karena saya membaca data. Itu loh. Saya tidak membawa Al-Quran saya untuk membabi buta menghantam saudara, enggak. Bible. Bang Juma gini, Bang Juma. Gimana? Bang Juma, kita pendeta di gereja itu menguatkan iman-iman jemaat kami ya Bang Juma ya. Ketika Bang Juma buka Qomal, terus membuka diskusi seperti ini, terus membuka original teks yang memang mereka nggak pernah pelajari itu, karena yang kita pegang memang Alkitab yang saat ini kita pegang Bang Juma. Jadi takutnya menjadi framing, jadi Bang Juma salah mengimplementasikan ayat-ayat itu Bang Juma. Gitu Bang Juma. Gitu. Jadi janganlah Iya. saya, gitu. Iya. Kalau mau diskusi sesuai yang ada teks saja, gitu Bang Juma. Jadi dengan kata lain begini, Bang Suma, jangan kau bahas. Jangan pakai kata. Dengan kata, Bang Suma, jangan kau bahas agama kami, tapi biarkan para misionaris memurtadkan orang-orang Islam, Bang Suma ya. Jangan bahas agama kami, Bang Suma. Biarkan kami mengajak orang-orang lain masuk Kristen ya. Asal Bang Juma tahu, setiap kita melakukan pembaptisan kepada orang, itu kita tanya dulu apakah ada paksaan atau sudah setulusnya menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu Bang, nggak ada kita memaksa Bang Juma. Sekarang begini, seorang pengedar ketika dia mengedarkan narkoba kepada seseorang, dikasihnya narkoba itu lalu ditanya, apakah ada yang memaksa ente? Nggak ada, ente sendiri yang mau kan? Iya. Lalu kenapa polisi menangkapnya? Kan dia sendiri yang mau. Duit dia sendiri, yang make dia sendiri. Kenapa polisi menangkapnya, Bang? Karena kan duitnya sendiri, dia yang make sendiri. Kenapa ditangkap sama polisi kita? Karena
Sementara ajaran Anda bagi kami umat Islam 5 juta kali bahkan lebih bahaya daripada itu. Narkobeng merusak bisa jadi hanya di dunia. Tapi kalau yang satu ini kekal di neraka, siapa yang mau? Kami nggak mau keturunan kami kekal di neraka. Maka mumpung agama Anda agama syiar, Anda punya amanat agung, perintah untuk mengajarkan Bible kepada seluruh makhluk. Ya, izinkan kami bertanya, izinkan kami mengurai. Contoh misalnya nih, ada seorang yang datang ke rumah bawa panci, promosi panci, ini ada panci gini. Salah nggak ketika kami sebelum membeli kami menjelaskan, kami mengurai tentang panci ini, karena kami juga tahu panci ini, sudah mengenal panci ini, kami sudah beli panci tersebut di Gramedia, kami beli dan kami baca isinya dan kami tahu dari mana dasarnya. Salah nggak ketika ada sales datang kemudian lantas kami mengatakan, kami tahu produk ini dari sini, kami tahu produk ini dari sini, pabriknya pun kami tahu, yang membuatnya namanya pun kami tahu. Maka penjual yang mengatakan apa, Pak, tolong ya jangan sampaikan ke tetangga yang lain, Pak ya, mana tahu tetangga bisa beli. Kalau Bapak nggak beli kami nggak makan, soalnya kami setiap bulan menunggu perpuluhan dari jemaat kan gitu. Semakin banyak nanti yang keluar dari jemaat kami, karena kami nggak makan, kan masih makan gimana? Ini sebentar ini dapatkan yang kanan yang kiri yang Pak tolong ya. Kan begitu maksudnya. Intinya dari cara Anda berbicara seakan-akan kayak gitu. Sementara perintahnya beritakan, jadikan. Loh kok jadi sekarang menciut? Ini kan sudah mendekati Natal, jadi amanat agung tutup dulu gitu. Wah, jangan begitu dong. Tetaplah eksis mengabarkan kabar yang Anda katakan benar itu. Nanti kita pertaruhkan kebenaran itu apakah absolut atau dia hanya ilusi, kan gitu. Begitu saudaraku. Saya mau tanya saudara Arom, ketika Anda melihat seseorang meskipun beda keyakinan, bukan keluarga, berdiri di pinggir jurang, dan Anda punya ruang, Anda punya waktu, Anda punya kesempatan, Anda punya kekuatan, Anda punya wewenang untuk menyelamatkan orang tersebut, apakah Anda tinggal diam? Ini kucatat, ini kutanya, dan ini serius. Oke, ku jawab serius, akan ku selamatkan. Nah, itu pintar sekali. Akan kuselamatkan. Itulah yang dianut Kristen. Ketika melihat ada orang Islam, maka orang Kristen mengatakan, wih kasihan kali lah dia menyembah sesuatu yang tidak ada, sementara kita Tuhan kita pernah ada loh di abad pertama. Ayo kita ajari mereka untuk menyembah kepada Tuhan yang ada. Kapan adanya? Dulu abad pertama, berarti tinggal cerita kan gitu. Itu yang kalian lakukan. Begitu juga kami tahu. Maka ketika kami melihat orang-orang mengajarkan agama saudara, apalagi menghujat menista agama kami, maka saatnya kami turun lapangan, meluruskan, mengarahkan, dan memberikan kabar gembira dan peringatan. Kan begitu. Tidak ada yang salah di situ. Selama tujuan kita benar-benar untuk mencerdaskan, untuk mengedukasi, bukan mengolok-olok, bukan mempermainkan. Tapi betul-betul berdata, mengajak mereka, merangsang mereka untuk berpikir menuju kepada keselamatan. Seorang pendidik terkadang menggunakan cambuk untuk mendidik anak muridnya agar anak muridnya itu bisa menjadi lurus. Ah iya, itu dia. Jadi jangan cengeng. Jangan dulu. Gading cengeng. Jangan cengeng. Gading cengeng. Lebih baik Anda bahas agama Anda, jangan bahas agama kami, kan ini mau Natalan. Bukan. Maksudnya gini, Bang Juma ya. Bang Juma itu bawa teks original, teks itu kan udah beda lagi tuh Bang, sama yang kita pegang saat ini atau sama yang jamaat pegang saat ini, gitu loh Bang. Saudaraku, yang mana yang lebih valid, yang terlontar langsung keluar dari Yesus atau terjemahan? Iya, pasti yang terlontar dari Yesus lah. Subhanallah. Sebenarnya antum masih bisa waras, serius. Cuman gini. Anda itu masih bisa waras loh. Gini Bang Juma, biarkan kita yang menjelaskan itu ke jamaat kita Bang Juma. Jangan Bang Juma, karena Bang Juma mengartikannya beda gitu loh. Baca original teks saja nggak bisa, gimana mau jelasin? Aduh.
Saudaraku, dalam Al-Quran Tidak boleh itu menyepelekan orang, Bang. Tidak boleh menyepelekan orang. tidak boleh, bukan Belajar menyepelekan, juga. itu fakta. Kebenaran itu memang pahit. Iya. Kebenaran itu memang pahit. Biar Apalagi kalau dari lahir sudah menelan kenikmatan-kenikmatan, giliran kita kasih obat pahit, pil pahit untuk menyembuhkan, berat itu. Jadi orang yang selalu berpikir tentang keselamatan akhiratnya, bukan kesenangan dunianya, itu akan lembut hatinya untuk menerima kebenaran. Pasti itu. Saya juga ketika teman-teman saya menjelaskan tentang kekristenan dengan cara baik, saya dengar, saya diam, saya catat. Buku saya lebih banyak mencatat catatan dari pendeta daripada dari ustadz. Buku-buku saya, buku tulis saya. Dan itu saya bisa buktikan sudah ada setengah rak. Tetapi sebenarnya bukan bagus Bang Juma. gimana? Bagus Bang Juma, belajar firman Tuhan itu bagus Bang Juma. Cuman Itu kan nggak bisa. Anda orang duduk di lembaga Bible Indonesia, Anda katakan Tuhan ini bahaya ini. Firman Elai. Kan tadi terjemahan katanya Anda aku sendiri yang keluar dari mulut Yesus itulah yang lebih akurat. Berarti yang dari lai ini kan tidak akurat. Nah, Anda mengatakan firman Tuhan yang dari lai, berarti orang-orang di lai itu Tuhan. Gini, di Al-Quran Bang Juma juga kan mengatakan bahwa Injil yang asli itu disembunyikan. Bener nggak? Iya. Dan Bang Juma nggak mempercaya Injil yang saat ini kita pegang atau Bible yang saat ini kita pegang kan? Iya. Iya, jadi dari mana Bang Juma dapat kesimpulan bahwa ayat per ayat itu Bang Juma bisa mengartikannya sendiri itu gimana? Sedangkan Bang Juma menganggap itu udah nggak benar Injil gitu. Ya, tadi kan Lucu Bang Juma. bukan begitu, saudara. Bukan. Ini tak kasih data ya. Tak kasih data supaya Anda bisa paham lebih jauh dari apa yang kita urai hari ini. Kalau kita melihat di dalam catatan yang ada di dalam kitab saudara. Contoh misalnya di Lukas 4 lah misalnya ya. Lukas 4 nomor berapa itu yang? Nomor 16 coba Anda lihat. 16-17. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Kan jelas tuh. Ini jelas ini. Yesus masuk ke rumah ibadah pada hari Sabat di tempat kelahirannya membaca kitab. Kitab apa yang dibaca? Yesaya. Aku rindu pingin mendengar dan membaca kitab Roma, dan membaca kitab Filipi, dan membaca kitab Filemon. Kenapa? Karena kitab-kitab ini kelak yang akan menjadi acuan manusia Kristen untuk bermimpi masuk surga. Sementara Yesus tidak pernah membacanya. Yang dibaca adalah Yesaya. Bagaimana mungkin saya membiarkan saudara saya sendiri ketika ajaran agama Islam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat. Saudara Kristen adalah saudara yang terdekat dengan kami orang Islam. Kami tahu mereka dalam keadaan tersesat, butuh orang yang mengarahkan. Kami datang kemudian memberikan arahan. Dengan Al-Quran tidak mungkin, maka kami pakai kitabnya. Kalau itu juga tidak mungkin, berarti ya upahnya Tuhan yang menentukan. Yesus diberitakan pada tempat kelahirannya, masuk ke sinagoge, hari Sabat, membacakan kitab. Kitab yang dibaca Yesaya. Bukan kitab yang sekarang dijadikan panduan oleh saudara kami Kristen. Bahkan di ujung daripada materi ini, Kristen mengatakan Yesus tidak mendirikan agama. Lalu Kristen ini apa? Partai? Kumpulan gerombolan gitu. Kalau Bang Juma bilang Yesus tidak menyampaikan firman kepada muridnya, itu salah Bang Juma. Oh, Yesus menyampaikan firman, Bung. Betul, berarti bukan firman Yesaya yang disampaikan, tapi firman memang dari Bapa yang pada saat itu datang Yes. mengajarkan kepada murid. Betul.
Tadi di awal kalau Anda mendengarkan saya, menurut catatan penulis buku Yohanes, diterangkan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti kalau segala firman ini dikumpul lalu dijadikan sebuah buku, menjadi sebuah kitab, maka cakupan dari kitab itu, Yesus itu di situ, kitab itu sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan tok? Oke, ku jelaskan tentang Tuhan ya, Bang ya. Tunggu. Buku. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman ini kalau dibukukan, ending daripada buku tersebut menjadi kitab. Cakupannya tentang Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ini ku jawab sebentar. Ya. Oke. Jadi, Bang Zuma, Tuhan itu tidak melulu tentang Allah, Bang Zuma. Tuhan itu tidak tentang Allah, Bang Zuma. Oke. Karena Bang Zuma bisa buka di bentar. Di mana ya tadi? Tinggal sebut aja Bang, nanti dibantu. Sebentar Bang, sebentar ya. Sebentar Bang, lupa lagi saya. Tadi udah saya siapkan sebenarnya. Sebentar ya. Sebentar. Itu di kitab Wahyu itu Bang, bahwa Allah sendiri intinya gini. Jadi agar umat Israel itu mengenal pasti bahwa Yesus Allah sendiri itu memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Yesus Kristus, Bang. Sebentar ya. Catatan Lukas kali di buku keduanya. Bukan. Sebentar ya. Sebentar. Kopi. Wahyu 2 mungkin. Campur madu guru ndak? Ya, Wahyu 3. Wahyu 2, Bang. 9. Wahyu 2, Bang. Nomor 2 ayat. Assalamualaikum Yes, benar. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Handi. 2 itu Adit, ya, lanjut. sebentar ya Bang. 9 bukan? Sebentar ya Bang. Mana sih datanya ya? Cek. Lupa. Di bawah nggak ada yang jualan kopi. Kopi dong, yang di bawah, woi. Iya, 9 Bang. Betul. Ya, di situ kan menjelaskan tentang penderitaan Yesus Kristus, Bang. Bahwa penderitaannya itu ya menjadikan dia Tuhan, Bang. Tuhan Yesus Kristus. Allah menjadikan Tuhan itu Yesus Kristus. Mati meja. Kok mati meja? Gimana Agar ceritanya? bangsa Israel tahu pasti bahwa Yesus Tuhan itu Yesus Kristus. Gitu Bang. Jadi kalau bicara Tuhan itu ya Tuhan itu tidak melulu Allah Bang.
memang Yesus itu tertulis adalah utusan, dia dibangkitkan, dia menerima firman. Tuhan di situ kurios kan? Jangan lagi ngomongin bahasa asli. Jangan tertulisnya. Kenapa Bang? Kok bisa-bisanya menghindari original teks Gurunda? Masalah original teks biar urusan kami di gereja yang menjelaskan kepada Anda pun nggak ngerti kok, biar urusan kami gimana sih? Saya tahu kalau kurios itu tuan atau junjungan. Tapi jangan bahas ke sana dulu lah. Yang tertulis aja di sini. Bisa kan kita bahas yang tertulis terjemahan aja? Ya artinya mari kita kemudian berkongko-kongko sepakat untuk menjadi sesat kalau gitu. Iya biar kita yang jelaskan Bang kalau masalah. Coba Anda jelaskan kepada saya bagaimana benda yang nyata-nyata adalah pisang. Anda jelaskan ke saya kalau itu mangga. Coba gimana cara Anda menipu saya? Silakan. Kok menipu? Lah, Tuan kurios. Udah ya. Anda ingin jelaskan Bang itu Juma, adalah Tuhan. naikin yang lain aja ya. Saya minta maaf. Ya. Saya menunggumu di pintu surga, saudaraku. Allahu Akbar. Gitu Bang Juma ya. Iya, Saya mau berterus terang sama Bang Juma. silakan. Saya sebenarnya mau berdiskusi sebenarnya Bang Juma ya. Cuman kalau untuk pembahasan original teks, kenapa saya bilang tadi ini kan mau Natalan? Gini Bang Juma, jujur, yang kemarin saya kirim Gencatan senjata dulu kita gitu. yang saya kirim kemarin ke Kangkian Santang perihal pembaptisan itu memang jumlahnya nggak mungkin lebih banyak daripada yang mualaf ke Islam, saya akui. Dan saya juga kan sudah mengakui kebenaran Islam itu memang benar, itu ajaran sesuai dengan Tuhan yang ada di Kejadian, penjelasan tentang penciptaan dan kebagaimanaan Tuhan. Cuman gini Bang Juma juga nggak bisa semena-mena bilang kekristenan itu juga salah Bang Juma gitu loh. Kalau berdasarkan data-data terjemahan gitu, ya saat ini Islam dengan kebenarannya, Kristen dengan kebenarannya, gitu yang maksud saya Bang Juma. Saudaraku, boleh ndak saya menggunakan terjemahan kitab saudara dalam bahasa Bugis? Boleh aja, boleh. Boleh. Terus nama Yesus ku ganti bacok di situ. Kok bisa bacok? Ya, mau gue. Kan kita nggak ada hubungan. Saya hanya menggunakan terjemahan dalam bahasa Bugis. Lu nggak ada urusan. Kitab lu gue ambil dan ku terjemahkan ke dalam bahasa Bugis, dan Yesus gue ganti bacok. Saya dirikan agama baru pakai terjemahan kitab lu tapi dalam bahasa Bugis. Boleh nggak? Sebagaimana kalian mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu kalian melantik yang tadinya Elohim menjadi Yesus. Sama kan? Enggak Bang, enggak berubah. Elohim itu Bapak Bang. Terus Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, siapa yang menjadi manusia? Yohanes 1 nomor 1, Firman bersama dengan Bapa. Nomor 14-nya Bapa menjadi apa? Menjadi daging, menjadi Bapa, menjadi Yesus. Boleh dong sambil terjemahan kitab saudara, kemudian saya bikin agama baru namanya agama bom-bom. Terus Tuhan Anda yang bernama Yesus itu nanti saya pakaikan bahasa Bugis. Ya asenna puang Allah puata bom-bom puange malompoi biti nasiwali. Saya gunakan bahasa Bugis, tapi dari terjemahan kitab saudara saya terjemahkan ke dalam bahasa Bugis, lalu saya mendirikan sebuah agama baru. Lantas setelah Anda memprotes cara penerjemahan saya, ada orang yang memprotes terjemahan saya mengatakan tidak boleh kau masuk ke original text, nggak boleh. Ini terjemahan saya, ngapain? Saya kan Tuhannya beda. Ngapain? Lu Tuhanmu Hashem, gue Tuhanku Yesus. Silakan, saya kan terjemahan kitab-kitab gue.
Lu kan original teks, gue terjemahan doang. Boleh nggak kayak gitu? Inilah yang terjadi kalian antara Yahudi dengan Kristen. Oke gini Bang Juma, aku tanya dulu Bang Juma gini ya. Ya, Bisa aku tanya Bang Juma? boleh. Oke. Yang penting ada kapasitas tempat penampungan jawaban saya nanti. Ya kan ada orang biasa bertanya tapi nggak ada penampungan. Untuk akhirnya semua jawaban ditolak. Gini Bang Juma. Ini pribadi saya Bang Juma bertanya gini. Oke. Kalaulah memang ini serius saya nanya Bang Juma ya. Ya. Gini Bang Juma. Di Alkitab tertulis bahwa tongkat itu akan berpindah ke bangsa lainnya Bang Juma. Dan Kejadian 49 nomor 10. ya Tuhan akan membangkitkan seorang sama seperti Musa, dan tidak ada lagi yang lain kecuali sama seperti Musa ya. Dan itu wajib, nubuatan itu pasti harus ada kan. Ini Bang Juma. Di dalam rasul-rasul di Kristen memang tidak terjadi nubuatan itu, bahwa tidak ada yang sama seperti Musa, sesuai dengan firman Tuhan bahwa dia akan membangkitkan yang sama seperti Musa. Bisa Bang Juma jelaskan kalau memang itu larinya ke Nabi Muhammad sesuai dengan data Bang Juma? Oke. Bisa? Oke ya, ya Bang Juma. Saya pasti nampung lah. Saya kan nggak sesuai dengan pikiran Bang Juma. Bang Juma mikir orang itu langsung nol gitu sih. Enggak saudara, Atau enggak. lari, Bang Juma? Enggak. Santai aja nya kita. Jadi ketika diceritakan kemudian di dalam Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul kudus. Katakanlah Roh Kudus yang datang menyampaikan kemudian kebenaran kepada Nabi Muhammad dengan kebenaran. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Sekarang carikan saya data